Nah, di Gunung Keraton beliau itu sampai dengan waktu maghrib itu tiba. Nah, beliau itu di situ menjalankan sebuah ibadah di atas Gunung Keraton. Di waktu itu Gunung Keraton itu belum ada namanya, yaitu masih gunung atau perbukitan yang di sebelah selatan Gunung Slamet. Nah, setelah menjalankan sholat maghrib, sang datuk itu berucap kembali, di suatu saat kelak apabila nanti sudah ada kehidupan manusia, gunung ini karena sang mubalik itu melihat cahaya dengan terang benderang itu dari pucuk Gunung Keraton. Sang mubalik itu, pendampingnya sang datuk, menyapakan kembali bahwa gunung itu akan dikasih nama Gunung Keraton. Nah, yang disebut Gunung Keraton itu dalam bahasa Jawa zaman terdahulu, karena lidah orang Jawa itu sangat sederhana dan mudah apabila itu berbahasa, yang disebut keraton itu sudah katon. Katon itu terlihat cahaya tersebut yang ada 3 cahaya menjulang tinggi ke langit yang ada di atas perbukitan. Nah, itu terjadinya Gunung Keraton. Lalu mubalik tersebut itu turun dari Gunung Keraton menuju arah tenggara ke selatan, turun terus jalan dengan pelan karena jalannya itu menurut zaman terdahulu itu lereng yang belum ada jalannya, dengan hati-hati ketumuk itu jalan sampai di atas perbukitan. Nah, setelah di situ di atas perbukitan ternyata yang ada 3 cahaya putih warnanya menjulang tinggi sampai ke langit itu, ternyata di bawahnya itu ada seseorang pertapa. Nah, cahaya tersebut itu memancar di atas kepala sang pertapa tersebut. Lalu sang mubalik itu uluk salam, karena beliau itu dari tanah Mekah, yaitu yang sudah menganut sebagai agama Islam, tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau itu uluk salam dengan bahasanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai 3 kali, ternyata tidak dijawab. Begitu menjawab, sang pertapa itu menjawabnya apa? Wahai gerangan, engkau orang asing, engkau itu siapa dan dari mana asalmu? Saya tidak tahu bahasamu. Saya orang yang sedang pertapa di sini, yaitu sedang menggali atau melulus wedakan kesaktian-kesaktian yang telah diberikan oleh sang pencipta alam semesta di pusar tanah Jawa itu. Nah, sekali menjawab, Eyang Pangeran Munding Wangi itu menjawab seperti itu. Lalu sang mubalik itu lalu menjawab kembali, sang pertapa sakti, kalau memang kamu itu sakti, coba tunjukkan keilmuanmu, kesaktian yang telah diberi oleh sang pencipta, yaitu Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Kesaktian apa yang pertama kamu dapatkan dari sang pencipta? Saya pertama dikasih kesaktian untuk menyusun telur dari atas bumi sampai ke ujung langit, disusun satu persatu. Sudah saya buktikan, ternyata saya itu diberi kemampuan seperti itu. Coba kalau memang kata-katamu benar,
buktikan di depan diri saya. Baiklah, jika seperti itu akan saya buktikan. Lalu benar, dengan pelan, dengan seksama, Eyang Pangeran Munding Wangi itu dengan bahasa yang lembut, dengan penuh welas asih, dengan asah asih asuhnya, beliau itu menata telur tersebut dari atas bumi sampai ke ujung langit di depan mubalik tersebut. Setelah selesai, Eyang Pangeran Munding Wangi itu berbicara, "Wahai orang asing, sudah saya jalankan apa yang kamu minta di depan diri kamu. Baiklah, jika begitu, tentunya kamu diberi ilmu oleh Sang Pencipta alam dari Tuhanmu itu. Setelah telur itu disusun sampai ke ujung langit, tentunya kamu diberi ilmunya untuk mengambil dari bawah sampai ke atas 9 butir, tapi selebihnya tidak boleh jatuh ke bumi." Nah, ternyata disanggupi oleh Pangeran Munding Wangi. "Baiklah, hai orang asing, akan saya laksanakan apa permintaanmu." Lalu Eyang Munding Wangi itu mengambil telur tersebut dari atas bumi dengan 9 butir, satu persatu. Ternyata telur tersebut itu selebihnya tidak jatuh. Nah, ini pun juga perlu kita kupas dengan seksama apa yang telah saya sampaikan di sebelumnya tadi. Lalu beliau itu setelah selesai meminta mengambil telur itu telah lulus dari wedanya, lalu sang mubalik itu meminta kembali kepada Eyang Pangeran Munding Wangi, "Wahai sang pertapa, tentunya engkau diberi ilmu oleh Sang Pencipta alam Tuhanmu. Tentunya bukan hanya itu." "Ya betul, memang saya itu diberi ilmu lagi, bahwa ilmu tersebut saya diberi kelebihan untuk menyusun air dengan rapi dari atas bumi sampai dengan ke ujung langit. Coba kalau memang kata-katamu benar, coba dipraktekkan di depan saya ilmu tersebut yang telah diberikan oleh Sang Pencipta alam Tuhanmu. Baiklah, jika permintaanmu seperti itu, akan saya laksanakan." Lalu Eyang Pangeran Munding Wangi itu melaksanakan apa yang telah dimintakan oleh mubalik tersebut dengan menyusun air dengan rapi dari atas bumi sampai dengan ke ujung langit. Ternyata air itu tidak tumpah. Setelah selesai, Eyang Munding Wangi itu berbicara kembali kepada mubalik, "Hai orang asing, sudah saya laksanakan apa yang kamu inginkan di depan diri kamu. Baiklah, jika begitu apa yang kamu katakan itu memang benar. Tapi tentunya Sang Pencipta alam Tuhanmu itu memberikan ilmu itu pasti ada penutupnya. Cobalah air itu diambil dari atas bumi, yang dari bawah, selebihnya air itu tidak tumpah ke bumi." Nah, lalu dilaksanakan oleh Eyang Pangeran Munding Wangi, bahwa baiklah, jika permintaanmu perlu bukti dan kesaksian di alam semesta ini, kami sebagai orang di tanah Jawa pantangan untuk berbicara yang tidak benar. Baiklah, akan saya buktikan. Lalu dibuktikan air tersebut itu diambil dari atas bumi
satu persatu hingga 9 dengan tempat patok tempurung kelapa, karena zaman terdahulu itu belum ada semacam sekarang, yaitu pakai ember tapi pakai tempurung kelapa. Dari 9 tempurung kelapa itu diambil satu persatu hingga 9 tempurung, sehingga selebihnya air tersebut itu tidak tumpah. Nah, setelah itu sang mubalik pun berbalik bicara lagi, baiklah sang pertapa, apa yang telah engkau dapatkan ilmu dari sang pencipta alam Tuhanmu itu semuanya itu benar. Jadi bukti nyata di depan saya. Tentunya kamu itu masih punya ilmu yang lebih, diberi ilmu oleh sang pencipta alam, yaitu tentunya masih ada yang selain menyusun air. Baiklah, saya itu juga diberi kelebihan ilmu untuk menerbangkan ikat kepala saya sampai ke ujung langit. Kalau memang itu benar, ini katamu balik, kata-katamu, coba marilah kita, saya punya sebuah sorban, engkau punya sebuah ikat kepala, mari kita terbangkan sama-sama ke langit. Di antaranya, apakah ikat kepalamu yang lebih tinggi atau sorbanku yang lebih tinggi? Baiklah, hai orang asing, jika permintaanmu itu seperti itu, mari kita sama-sama terbangkan apa yang kita punya, yang telah diberikan ilmu oleh sang pencipta alam semesta dari Tuhanku. Baiklah, jika seperti itu. Setelah itu ternyata ikat kepalanya yang Pangeran Munding Wangi pun dilepas, sorbannya sang mubalik itu pun juga dilepas, diterbangkan sama-sama dengan naik pelan sampai dengan ke atas langit. Ternyata di antara sorban dan ikat kepala itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ternyata ikat kepala yang Pangeran Munding Wangi dengan sorban mubalik itu sejajar rata, hampir tidak ada perselisihan 1 mili pun. Lalu sorban itu dan ikat kepala turun kembali ke bumi. Jret. Nah, sehingga setelah selesai beradu ilmu, sang mubalik itu berbicara kepada Eyang Pangeran Munding Wangi, wahai pertapa sakti, ternyata segala semua apa yang telah engkau ucapkan, yang telah diamanahkan, diberikan ilmu dari sang pencipta alam Tuhanmu itu ternyata benar. Akan tetapi setelah ikat kepala engkau dan sorbanku diterbangkan, ternyata itu sama-sama tingginya, turun sama-sama rendahnya. Nah, ini bisa diambil bahasa sederhana, yaitu dalam kehidupan manusia itu memang harus saling menghargai dan saling menghormati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, setelah itu ini bercerita kembali tentang mubalik tersebut, karena mempunyai sesuatu keinginan tersendiri di waktu zaman itu, di legenda zaman purbakala. Sang mubalik pun meminta kembali, wahai sang pertapa, kalau menurut di dalam penerawangan saya bahwa engkau itu masih diberi ilmu satu lagi oleh Tuhanmu sang pencipta alam, yaitu ilmu pamungkas. Coba keluarkan di depan saya kalau memang itu benar. Kalau memang dalam penerawangan saya itu benar, kalau memang ilmu itu telah diturunkan oleh engkau itu benar. Lalu Kanjeng Pangeran tersebut itu
menjawab dan mengiyakan. Eyang Munding Wangi tersebut menjawab bahwa memang engkau benar dalam penerawanganmu. Senjata pamungkas atau ilmu pamungkas yang telah diberikan oleh Sang Pencipta Tuhan kami, yaitu saya diberi kelebihan untuk menciptakan seseorang wanita dari jantung pisang. Lalu Sang Mubalik itu menjawab, hai Sang Pertapa, kalau memang dalam penerawanganku itu benar dan ilmumu itu menjadi suatu kenyataan, coba dibuktikan untuk yang terakhir di depan diri saya. Lalu Eyang Pangeran Munding Wangi itu mengiyakan, baiklah hai orang asing. Demi kebaikan dan kejujuran di dalam diri saya, tidak ingin saya itu punya sesuatu hal yang saya tutup-tutupi. Saya itu lahir batin itu selalu apa yang telah saya katakan itu tidak ada yang menjadikan itu suatu kebohongan. Coba buktikan, baiklah. Nah, ternyata di situ masih ada pohon pisang gebyar. Nah, diambilnya jantung pisang gebyar oleh Pangeran Eyang Munding Wangi, diciptakan jadi seorang wanita cantik rupawan sesuai dengan permintaan dari Sang Mubalik itu. Terciptalah seorang wanita itu, lalu dikasih nama yaitu Putri Rubiah Bekti. Nah, ini pun juga perlu kita kaji yang dalam, perlu kita kupas. Yang disebut Putri Rubiah Bekti, kalau dalam kemampuan diri saya, dalam versi saya, jadi seorang anak, putra maupun putri, kepada ayahnya itu kan selalu harus berbakti. Tentunya itu seperti itu. Kalau kita kupas itu akan lebih dalam, karena tentunya waktu yang tidak memungkinkan. Jadi saya garis bawahi bahwa dalam cerita ini saya singkat dan singkat dan singkat lagi. Lalu setelah itu Sang Mubalik tersebut itu di situ merasa itu kerasan dengan adanya pertarungan ilmu dengan Kanjeng Pangeran tersebut. Beliau itu menganggap sudah bukan mungsuh lagi, yaitu seperti teman atau sahabat dekat, bahkan bukan hanya sahabat tapi lebih dekat lagi dari sahabat. Nah, lambat laun dengan berjalannya waktu, di antara kedua insan tersebut itu menjalankan sebuah keilmuan masing-masing dan sebuah kepercayaan masing-masing. Di sisi lain, Sang Mubalik itu mempunyai kepercayaan membawa dari tanah Mekah, yaitu sebagai agama Islam. Nah, yang namanya Pangeran Munding Wangi pun juga menjalankan sebuah ibadah sesuai dengan keyakinannya, yaitu masih menganut agama Kapitayan atau turunnya Hindu, hasil dari tapa brata tersebut. Lambat laun dengan berjalannya waktu, dengan ciptaannya itu, Rubiah Bekti itu menjadi tumbuh dewasa. Dan perlu kita jelaskan juga, kalau dalam legenda ini masuk di akal, karena pohon pisang gebyar pun sampai hari ini begitu pisangnya keluar itu sudah tidak ada jantungnya. Jadi itu agak masuk di akal. Nah, setelah putri tersebut itu tumbuh dewasa, cantik rupawan, ternyata Sang Mubalik itu mencintainya, yaitu yang disebut mencintainya itu kan punya welas asih, welas asuh, welas asah. Sang Mubalik itu lalu
Karena sudah begitu akrab dengan Eyang Munding Wangi, lalu kalau dalam bahasa di dalam Jawa ini melamar, wahai sang pertapa, sang pangeran Munding Wangi. Kita sudah kenal sekian lamanya, berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun kalau zaman terdahulu. Kami pendatang dari tanah Mekah datang ke tanah Jawa. Setelah saya bersahabat dengan engkau, ternyata engkau adalah sahabat yang baik. Maka dari itu, jujur lahir batin, saya itu ingin menyunting anak ciptaanmu yang dari pohon pisang itu. Akan saya jadikan seorang istri saya. Saya berharap akan mendapatkan suatu keturunan-keturunan yang berbobot, yang bisa dijadikan contoh untuk generasi yang masa akan datang apabila nanti ada kelanggengan dalam kehidupan manusia. Lalu Kanjeng Pangeran Syekh Jambukar, lalu Kanjeng Pangeran Eyang Munding Wangi itu menjawab, kalau memang kamu itu sudi kiranya dengan ciptaan dari ilmu yang diberikan oleh Sang Pencipta Tuhan kami, silahkan, saya sebagai orang tua mengizinkan bahwa engkau menyunting anakku atau ciptaanku. Nah, setelah itu sang datuk lalu berbicara kepada mubalik tersebut, baiklah wahai tuanku, kalau memang engkau beliau sudah punya etikat yang matang, ingin bertempat di tanah Jawa, akan menyunting anak beliau Kanjeng Pangeran Eyang Munding Wangi, kami sebagai pendamping engkau sang mubalik mengizinkan dan jadi sanggup menjadi saksinya. Nah, setelah itu lalu sang mubalik itu berbicara kepada Eyang Pangeran Munding Wangi, wahai sang pangeran sahabatku Eyang Munding Wangi, kiranya saya tidak perlu butuh waktu yang lama-lama. Pada hari yang saya tentukan, pada hari Jumat, akan saya ningkahi anakmu atau ciptaanmu menjadi pendamping sumur hidupku sampai dengan akhir hayatku. Lalu dengan berjalannya waktu, Kanjeng Pangeran Munding Wangi itu menjawab, baiklah jika engkau itu sudah menjadi tekadmu dan sebagai anak atau ciptaanku juga mencintaimu, saya sebagai orang tua itu akan mengikuti apa kehendak anakku dan engkau yang telah mencintai dari anakku. Baiklah jika demikian. Nah, di waktu yang tepat pada hari Jumat, setelah habis ibadah Jumat itu dilaksanakan sebuah pernikahan. Pernikahan tersebut itu disaksikan oleh sang datuk pendamping sang mubalik itu. Lalu begitu sudah duduk bersamaan di antara Eyang Syekh Pangeran Munding Wangi berdampingan dengan sang datuk tersebut dan Nyai Rupiah Bekti berdampingan dengan sang mubalik itu. Lalu sang mubalik itu berbicara kepada Eyang Munding Wangi, sebelumnya wahai sahabatku yang baik Pangeran Munding Wangi atau Eyang Munding Wangi, engkau adalah calon dari ayahku, bukan lagi sahabat. Akan saya ningkahi anakmu, tapi kami sebagai
orang Islam dari negeri Mekah, pernikahan tersebut kalau di dalam adat kami itu harus membacakan sebuah dua kalimat syahadat. Lalu dijawab oleh Kanjeng Pangeran Eyang Munding Wangi, apa doa dua kalimat syahadat itu? Saya belum tahu. Baiklah, jika belum engkau mengetahuinya, saya siap untuk mengajarkannya karena engkau itu adalah calon ayahku. Mulai detik ini mari kita belajar. Coba ikuti doa di dalam diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Kanjeng Pangeran Eyang Munding Wangi itu menjawabnya, baiklah wahai calon anakku, akan saya ikuti apa yang telah engkau berikan doa kepadaku. Lalu Kanjeng Pangeran Eyang Munding Wangi itu juga melafazkan sebuah dua kalimat syahadat tuntunan dari sang mubalik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu beliau itu diberi ilmu tersebut itu langsung hafal dan menyerap ke dalam dirinya dan juga sampai dengan bergetar di dalam jantung Eyang Kanjeng Pangeran Munding Wangi. Lalu begitu selesai, mubalik tersebut bilang, baiklah wahai sahabatku, hari ini akan saya nikahkan anakmu atau ciptaanmu. Engkau sebagai ayah atau sebagai bapak, kalau di tanah di Jawa Barat itu sebagai abah, engkau harus mendoakan, berjabat tangan dengan saya, dengan Nyai Rupiah Bekti, melafazkan doa apa yang telah saya ajarkan. Baiklah jika seperti itu. Lalu terjadilah pernikahan berjabatan tangan di antara Nyai Rupiah Bekti dengan sang mubalik itu dituntun oleh Eyang Munding Wangi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diikuti oleh sang mubalik itu dengan Nyai Rupiah Bekti yang cantik rupawan. Nah, setelah pernikahan selesai, lalu beliau sang mubalik itu berbicara kepada Eyang Munding Wangi, pangeran dari Pajajaran itu yang menjalankan sebuah tapa brata hingga mencapai dengan kesaktiannya. Wahai, mulai hari ini dan detik ini, engkau adalah sebagai orang tuaku, adalah yang mengasuhku. Engkau adalah sebuah contohku untuk menjadi contoh seorang ayah yang baik, berbudi pekerti luhur. Mulai hari ini engkau telah masuk ke dalam agama kami, adalah agama Islam. Nah, itu seperti itu. Lalu Eyang Munding Wangi itu kaget, karena hal yang wajar kalau kaget itu. Tapi dengan kesadaran yang penuh dengan bijaksana sebagai orang Jawa, lalu beliau itu dengan kerendahan hati, dengan hati yang lapang, dengan legowo, beliau itu, baiklah wahai anakmu, jika aku memang itu sekarang sudah benar menjadi orang Islam, saya ikhlas dan merelakan. Tapi asalkan satu, di antara engkau dan aku di kemudian hari, untuk generasi selanjutnya, untuk generasi penerus, jangan sampai ada pertikaian di antara
di dalam keyakinan saya maupun di dalam agamamu. Lalu disanggupi oleh mubalik itu, baiklah Sang Romo, jika demikian permintaan Sang Romo di kemudian hari, di masa yang akan datang, dengan tedak turunku atau keturunan engkau Sang Romo, jangan sampai ada pertikaian. Dan apabila ada yang melanggar aturan dari sumpahku dengan sumpah Romo, akan melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan di hari ini, di kemudian hari, itu orang yang mempertikaikan atau memperdebatkan di antara keyakinanmu dan agamaku itu nanti akan mendapat hukuman dari alam tersendiri, karena dari ulah sendiri, bukan dari kutukan kami, karena kami sebagai umat, sebagai hamba yang maha kuasa itu dilarang keras untuk mengutuk. Akan tetapi orang yang suka bertikai tentang mendebatkan masalah keyakinan dan kepercayaan tersebut itu akan mendapatkan sebuah hukuman dari alam tersendiri, yaitu alam Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut di kepercayaanku dan menurut di dalam kepercayaan Romo itu adalah Sang Pencipta alam semesta, adalah Tuhan Romo. Di antaranya seperti itu dalam persetujuan di antara saya sebagai anak dan Romo sebagai orang tua Pangeran Eyang Munding Wangi. Nah, karena Romo itu sudah masuk ke agama kami, di agama Islam, itu untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, Romo itu harus datang ke tanah Mekah, sekaligus menghantarkan Romo ke tanah Mekah, dan juga untuk contoh sebagai generasi-generasi penerus yang akan datang, supaya memahami apa yang telah dicikal bakalkan kepada Romo Pangeran Munding Wangi, dan yang dicikal bakalkan yang susah payah dari tanah Mekah ke tanah Jawa ini untuk menyatukan di antara kepercayaanku dan kepercayaan Romo, akan menjadi suatu tulada, suatu contoh yang baik. Mari kita berangkat ke tanah Mekah. Lalu setelah itu disanggupi oleh Kanjeng Pangeran Munding Wangi. Nah, Kanjeng Pangeran Munding Wangi berangkat melalui perjalanan yang telah disiapkan satu armada dari Sang Mubalik itu ke tanah Mekah dengan Sang Datuk. Sesampai di tanah Mekah itu yang disebut naik haji. Nah, setelah dari tanah Mekah, dengan berjalannya waktu, kami bercerita ini singkat, kalau tidak disingkat itu begitu panjang. Insya Allah walaupun tidak disingkat, insya Allah saya itu sedikit diberi kelebihan untuk menceritakan tentang para leluhur. Lalu pulang kembali ke tanah perdikan, yaitu di tanah asal tersebut yang untuk tapa brata Kanjeng Pangeran Munding Wangi. Dari sana itu membawa sebuah air zam-zam. Nah, air zam-zam itu tujuannya itu untuk memandikan Eyang Munding Wangi setelah itu naik haji. Nah, beliau sendiri Eyang Munding Wangi memilih di puncak Gunung Keraton yang telah disapa oleh Eyang Datuk, dan juga Mubalik itu juga memilih di atas bukit untuk mengkaluat atau membeat setelah naik haji. Air zam-zam tersebut lalu itu dikucurkan
untuk berwudu sang Pangeran Eyang Munding Wangi. Setelah berwudu ternyata air zam-zam itu tinggal separuh, sehingga ditumpahkan di tanah perdikan itu, yaitu di Gunung Keraton, menjadi mata air yang sampai hari ini walaupun itu kemarau panjang, di sana itu tidak kekurangan air dengan mata air yang penuh dengan kebersihan, sumber mineral yang tinggi, sampai hari ini bisa untuk kehidupan di masyarakat sekitarnya. Nah, lalu dengan berjalannya waktu, dengan legenda terdahulu itu, Eyang Munding Wangi itu bergelar sebagai Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang, karena diawali dapat petunjuk melihat 3 cahaya di atas gunung tersebut itu sedang melakukan tapa brata di Gunung Karang. Lalu di atas bukit tersebut itu bersemedi atau tapa brata di bawah pohon jambu mente, jambu yang besar itu, yang bijinya itu bisa untuk dijadikan makanan ringan. Nah, terjadinya jadi bergelar Eyang Syekh Pangeran Jambu Karang. Nah, setelah bergelar tersebut, lalu sang Mubalik yang sudah menjadi anaknya juga memberikan suatu gelar kepada Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang. Wahai ayahku, engkau telah mendatangi di negeri kami, yaitu Tanah Mekah. Engkau telah naik haji. Akan saya beri gelar bahwa ayahku itu menjadi haji purwa-purba. Nah, kalau ditelaah dalam bahasa tersebut, haji purwa-purba itu, purwa itu kawitan, purba itu berarti awal. Berarti pertama orang naik haji adalah beliau Eyang Pangeran Munding Wangi yang bergelar menjadi Syekh Jambu Karang dan bergelar menjadi Haji Purwa Purba. Walaupun setelah naik haji sampai hari ini di atas bukit tersebut, dengan persetujuannya di antara sang Mubalik itu dengan Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang, juga menyetujui barang siapa yang dari tanah Jawa Barat, tentunya terutama itu keturunan Pajajaran, apabila syarah ke atas bukit itu akan dijabaih atau akan diberi suatu anugerah. Namun bagi orang yang bagus perangainya, tidak semua orang itu begitu. Itu dalam bahasanya Eyang Munding Wangi dengan Mubalik tersebut. Lalu sebaliknya, Mubalik tersebut sudah menjadi anaknya, lalu Sang Romo memberikan sebuah nama atau jeneng setelah menjadi pengantin. Dengan berjalannya waktu sesuai dengan perjalanannya Sang Mubalik itu, karena menjelang maghrib berada di Pemalang, menjelang subuh itu berada yang sekarang di Desa Belik, hingga diberi nama, karena itu agamanya Islam, diberi mana Syekh Maulana Maghribi. Nah, akhirnya dengan akhir perjalanan di situ, di antara Datuk Eyang Syekh Maulana Maghribi dan juga Eyang Haji Purwa Purba yang bergelar Eyang Syekh Jambu Karang, yang nama aslinya Eyang Munding Wangi dari tanah Pajajaran itu bermukim sampai dengan muksa atau akhir hayat, karena kebanyakan orang mengatakan Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang atau Haji Purwa Purba atau Eyang Munding Wangi itu muksa,
itu seperti itu, sehingga dengan berjalannya waktu Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang pun juga di situ menjalankan suatu ibadahnya dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada keturunannya, anak cucunya. Sebaliknya sebagai Syekh Maulana Maghribi, suami dari Nyai Rupiah Bekti pun juga mengajarkan sebuah agama yang dibawanya dan juga diajarkan ilmu-ilmunya kepada anak cucunya generasi penerus, yang diawali dari datangnya tiga cahaya menjulang tinggi ke atas langit. Itu boleh dikatakan itu dalam bahasanya itu mungkin yang sampai hari ini yang disebut itu Trisula Weda. Itu seperti itu, karena cahaya itu sebuah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang bisa untuk menata kehidupan di atas dunia ini, bukan hanya di Nusantara. Nah, dengan berjalannya waktu, sebegitu pula sebaliknya Sang Datuk itu juga diberi gelar oleh Eyang Syekh Maulana Maghribi, diberi gelar Eyang Santri Agung, yang petilasannya itu sebelum masuk ke Gunung Ardilawe, di situ petilasannya Eyang Santri Agung. Nah, dengan berjalannya waktu saya ceritakan kembali, setelah punya keturunan di situ menyiarkan sebuah agama yang telah dibawa oleh Syekh Maulana Maghribi maupun yang telah dibawa oleh Eyang Munding Wangi tersebut, itu sama-sama diajarkan kepada anak cucunya. Makanya orang kalau membaca Al-Quran itu bahasanya Arab juga harus dimaknai dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, agar tidak salah kaprah, bener ora lumrah, supaya bisa memahami di dalam Al-Quran isi bahasa Arab dan maknanya. Nah, di situ dengan berjalannya waktu sehingga sekarang itu sudah banyak pesantren dan sebagainya, kehidupan Eyang Syekh Maulana Maghribi itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dari Eyang Syekh Maulana Maghribi itu diberi penyakit gatal-gatal yang tak terhingga, sehingga diobati segala obat itu tidak bisa disembuhkan. Lalu beliau itu dengan tekunya sholat tahajud, beribadah di malam hari maupun sholat hajat, meminta petunjuk dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya mendapat pengalaman yang sama di waktu menjelang subuh terakhir sholat fajar, itu mendapatkan sebuah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, bahwa Eyang Syekh Maulana Maghribi itu disuruh jalan ke arah barat di selatan Gunung Jambudipa. Di situ itu ada air panas. Lalu beliau itu berjalan ke arah barat sesuai dengan petunjuk yang telah didapatkannya di menjelang pagi itu. Nah, dengan berjalannya waktu, Eyang Syekh Maulana Maghribi itu merendam di pancuran 7 di Sungai Panas itu selama 40 hari 40 malam. Setiap menjalankan ibadahnya, beliau lalu merendam lagi, terus begitu dan begitu terus, sehingga beliau itu mendapatkan sebuah kesembuhan. Itu terakhir pencucian penyakit itu ada di Pancuran 3, ya sama saja itu di Kali Panas. Nah, beliau sendiri itu dengan senang hati, dengan
penyakit yang telah diderita bertahun-tahun itu dapat kesembuhan di sungai panas itu, beliau itu berucap dan menyapakan alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kemudian hari apabila di sini itu ada kehidupan di lereng gunung ini yang di atas angin, akan saya beri nama Gunung Slamet. Saya sendiri setelah diberi kesembuhan di atas angin ini, saya akan bergelar sebagai Eyang Syekh atas angin. Dalam ceritanya itu seperti itu. Nah, setelah beliau itu berucap atau menyapa, di situ meninggalkan sebuah jejak. Maka di situ itu di sebelah pancuran 3 kali panas itu ada petilasan Eyang Syekh Maulana Maghribi. Nah, setelah dalam kesembuhannya beliau itu pulang kembali ke negeri, ke gunung tersebut di tanah perdikan, Gunung Cahyana atau Gunung Keraton atau Gunung Ardilawet. Nah, di situ itu bermukim kembali, bercocok tanam dan sambil menyiarkan sebuah agamanya dan ilmu-ilmunya di dalam kehidupan keturunan-keturunannya di situ, sehingga sampai hari ini banyak petilasan-petilasan dari anak cucu beliau yang ada di Rajawana, yang ada di Kayupuri, yang ada di Banjarnegara dan sebagainya. Dan keturunan-keturunan para wali terdahulu itu termasuk keturunan dari Kanjeng Pangeran Syekh Jambu Karang atau Haji Purwa Purba atau Nyai Rubiah Bekti, istri dari Syekh Maulana Maghribi. Nah, kiranya demikian. Yang sesungguhnya itu masih panjang dalam ceritanya. Insya Allah untuk dalam cerita-cerita masa yang akan datang pun dalam generasinya, insya Allah saya pun diberi pengetahuan. Akan tetapi saya mencoba sampai di sini dulu. Dan para saudara-saudaraku semua yang berada di mana saja, atau para perangkat desa maupun pemerintahan yang ada di kota Purbalingga, apabila legenda dan sejarah tersebut ini ada kekurangan karena secara singkat, kami sebagai Genta Bumi Jaya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Dan apabila dalam cerita legenda ini tidak bermanfaat, diabaikan saja. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.